Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita lanjutkan lagi spoileran komik Magic Emperor-nya. Nah, Bang, tadi kok pendek banget chapternya. Partnya itu kok pendek banget sih, Bang? Ya, sengaja ya. Jadi karena artnya memang berbeda ya daripada nanti kalau digabung jadinya kayak gimana gitu feel-nya. Karena menurut aneh nih yang art yang tadi, yang part yang tadi itu feel-nya itu bagus stop sampai di situ gitu. Jadi ya gua pisah akhirnya. Jadi ini jadi video sendiri gitu ya. Langsung aja kita nanti akan melihat Zofan akan bertemu dengan siapa lagi. Lalu kemudian nanti ya pokoknya kita dengerin aja ya. Oke, untuk yang mau nyawer-nyawer mimin boleh banget cek kolom yang di deskripsi. Cek link yang ada di kolom deskripsi. Di situ bisa kalian klik lalu kemudian nyawer seikhlasnya. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah gitu ya, Bor. Sama-sama, kita juga nggak ada pemaksaan di sini. Skuy aja lah ya, masuk ke dalam part 18. Di pagi hari, sinar mentari yang lembut menyelinap melalui celah-celah jendela. Kelopak mata Luo Yuncang sedikit bergetar dan ia perlahan membuka matanya. Nona Luo, apakah Anda sudah bangun? Mendengar teriakan itu, Yuncang menoleh dan melihat siapa itu. Oh, ternyata itu adalah Xiao Cui. Ia adalah pelayan pribadi dari Lei Yunting. Di tangannya saat ini terdapat semangkok sup hangat yang sengaja ia bawakan untuk Yuncang. Yuncang berusaha untuk bangun, namun Xiao Cui buru-buru meletakkan mangkuknya, lalu kemudian dia bergerak mendekati Yuncang dan membantunya untuk duduk. Yuncang tersenyum lalu kemudian dia berkata, "Xiao Cui, di mana saudara Lei?" "Oh, Nona, dia sedang mengadakan pertemuan dengan Steward Zuo. Jadi dia memintaku untuk menjaga Anda dan membawakan Anda sup ginseng ini," katanya. "Zofan?" Suara Luo Yuncang sangat lirih. Tubuhnya gemetar seolah-olah dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Kemudian senyuman manis muncul dari wajahnya. "Ya, dia telah kembali. Aku harus menemuinya," kata Yuncang dengan semangat. "Nona, tunggu. Anda saat ini masih sangat lemah. Jadi minumlah sup ginseng ini terlebih dahulu karena Steward Zuo juga tidak pergi kemana-mana." "Aku tidak peduli dengan itu. Aku ingin segera melihatnya," kata Yuncang. Segera setelah itu dia pun turun dari tempat tidurnya dan mencoba untuk berjalan keluar. Xiao Cui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia kemudian membantunya karena ia takut kalau Luo itu tiba-tiba tumbang di tengah jalan. Setelah beberapa saat, kedua orang itu pun berjalan dan mendekati bangunan utama. Di sana saat ini ada Zofan yang tengah berbicara dengan Tetua Lei. "Tetua Lei, bagaimana dengan kultivasi Anda?" Zofan mengamati tubuhnya. Tetua Lei tampak ragu-ragu, namun kemudian dia menjawab, "Maafkan orang tua ini, meski sudah berlatih selama 2 tahun, tapi saya bahkan belum bisa menerobos dinding tingkat pertama." Zofan kemudian berkata, "Ya, ini tidak sepenuhnya salahmu. Memang akan sangat sulit melakukan terobosan dengan teknik kultivasi yang kamu miliki." Ketika mendengar itu, Lei Yunting menjadi marah karena ayah angkatnya itu dihina oleh Zofan. Aneh gak ngerti ya dihinanya di mana, mungkin karena kultivasinya yang stagnan itu ya. Dia kemudian menggebrak meja dan berkata, "Zofan, apa maksudmu? Kau telah pergi selama 2 tahun dan kamilah yang menjaga klan Luo ini. Sekarang setelah kau kembali kau malah mengolok-olok teknik kultivasi dari ayahku," katanya. Sebelum Lei Yunting melanjutkan omelannya, Zofan pun berkata, "Dari kemarin kamu selalu marah-marah. Ada apa sebenarnya denganmu? Aku di sini hanya menjalankan tugasku sebagai pelayan rumah ini. Apa yang salah dengan kata-kataku tadi?" kata Zofan sambil menghela nafas. Dia kemudian berkata lagi, "2 tahun yang lalu aku memintamu untuk mengatur tim bayangan supaya mereka nanti bisa menjadi mata dan telinga dari keluarga ini. Selain itu mereka juga seharusnya menjadi pusat informasi kita di seluruh kekaisaran ini. Tapi lihat, mengapa semuanya hanya berada di kota-kota kecil? Bahkan ibu kota kekaisaran dan juga ketujuh pilar belum tersentuh sama sekali." "Hah? Apa kau pikir mudah untuk memasuki tempat itu?" kata Yunting sambil marah-marah. "Aku sudah mengirimkan lebih dari 10 gelombang ke lembah neraka.
tetapi semuanya tertangkap. Untungnya mereka adalah pasukan yang siap mati, jadi ketika mereka ditangkap, mereka langsung bunuh diri. Jika tidak, maka orang-orang dari lembah neraka pasti sudah menyerang kami dari tahun lalu. Oh, benarkah begitu? Kata Sofan. Lalu kenapa aku bisa masuk ke kota Huan Yu tanpa ketahuan? Sofan tertawa sambil sedikit menyombongkan dirinya. Yunting menggertakkan gigi dan mencibir. Jika kamu mengatakan itu, kenapa kamu tidak mengajari tim bayangan itu sendiri? Kenapa kau malah tebar pesona di setiap tempat yang kau datangi? Jika saja tim bayangan bisa memiliki setengah keahlianmu atau bahkan seperempatnya saja, mereka pasti bisa keluar masuk ibu kota kekaisaran atau bahkan gerbang kekaisaran tanpa ketahuan. Iya, baiklah, sudah cukup. Terima kasih karena kamu sudah berkontribusi untuk keluarga ini. Sofan menghentikan perkelahian itu. Dia mengatakannya sambil sedikit tersenyum. Setelah itu, Komandan Pang pun ikut berkata, Nona Lei, mungkin Anda salah paham. Saudaraku Sofan ini selalu mengerjakan segala sesuatu di luar pemahaman kita. Anda bisa lihat sendiri, setelah dia kembali bahkan dia bisa membawa 2 orang tetua yang sangat luar biasa. Sofan kemudian menoleh ke arah Komandan Pang. Terima kasih atas pujianmu, katanya. Nah, sekarang adalah giliranmu, Komandan Pang. Sofan menatapnya dengan tajam. Komandan Pang tentu saja gelagapan. Aduh, saudaraku, sebenarnya... Ketika Komandan Pang belum menyelesaikan kata-katanya, Sofan berkata, kerja bagus. Saat ini Sofan sedang memegang catatannya. Dia merasa puas dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Komandan Pang selama dia tidak ada. Sofan pun tersenyum lalu kemudian dia kembali berkata, sebelum aku pergi, aku memberimu tugas untuk mempelajari seni bela diri dan tetap hidup hingga aku pulang. Aku tahu seni bela diri yang kuberikan kepadamu itu pasti sangat menyiksamu. Dan sekarang kau masih hidup, artinya kau memang layak dan telah berhasil menjalankan tugasmu dengan baik. Komandan Pang nampak linglung. Dia tidak bisa menangkap semua yang dikatakan oleh Sofan. Apakah memang benar kalau tugasnya itu hanya sesederhana ini? Sofan pun tertawa kemudian dia menepuk pundaknya. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Saat kamu berhasil mempraktekkan teknik ini, kamu akan benar-benar menjadi pilar keluarga yang tidak tergantikan di masa depan. Mata Komandan Pang pun dipenuhi dengan sukacita setelah mendengar kata-kata dari Sofan ini. Dia pun merasa sangat bangga saat ini. Setelah memeriksa tugas yang ia berikan pada mereka semua, Sofan kemudian melirik sosok kecil yang ada di sampingnya. Sofan menatapnya dengan aura membunuh yang kuat. Kak Sofan, aku masih kecil, tolong lepaskan aku. Yun Hai merasakan tekanan yang besar dan mencoba untuk memohon belas kasih kepada Sofan. Melihat Yun Hai yang merengek, Sofan tidak terlalu menyukainya. Dia tersenyum dingin dan kemudian berkata, bocah bau, bagaimana dengan kultivasimu sekarang? Yun Hai berkeringat dingin. Kak Sofan, saya telah membangun 9 fondasi dan sebentar lagi saya juga akan menerobos ke alam pengumpulan Qi. Setelah mengatakan itu, Yun Hai mengedipkan matanya pada Komandan Pang untuk mencari bantuan. Melihat ini, Komandan Pang kemudian berkata, saudaraku, Tuan Muda Yun Hai sudah bisa membangun 9 fondasi dalam 2 tahun. Dia benar-benar jenius, jadi tolong jangan terlalu kasar padanya. Baiklah, kalau kamu mengatakan ini cukup bagus, aku juga ingin bertanya. Jadi berapa lama waktu yang kamu habiskan untuk berlatih setiap harinya? Sofan menatap Yun Hai dengan senyum dinginnya. 3 jam, kata Yun Hai. Komandan Pang terkejut, namun kemudian dia berkata, betul, Tuan Muda Yun Hai sangatlah rajin dalam berkultivasi. Dia menghabiskan 3 jam untuk berlatih setiap harinya. Oh, okelah kalau begitu. Jadi, mulai sekarang aku akan menambah 7 jam lagi setiap harinya. Jadi kamu harus berlatih 10 jam per hari, kata Sofan dengan senyumannya yang mengintimidasi. Mulut Yun Hai ternganga. Dia tidak bisa mempercayai ini. Air matanya membasahi pipinya dan kemudian dia berteriak, tidak, Kak Sofan, aku tidak bisa melakukan ini. Aku bisa mati kalau seperti ini, katanya. Itu tidak mungkin. Aku akan memberimu pil setiap hari dan kamu tidak akan pernah mati. Dan nantinya kamu juga akan terbiasa setelah melakukannya beberapa bulan. Sofan tampak tertawa setelah mengatakan itu. Benar-benar orang ini adalah manifestasi dari iblis yang sesungguhnya.
Yunhai masih saja merengek. Tapi kalau begitu aku hanya punya waktu 2 jam untuk istirahat dalam 1 hari. Jadi bagaimana dengan waktuku bermain? Oh ya, sedikit disclaimer. Jadi sehari di novel ini nggak tahu ya kenapa kok dimaksud sebanyak 12 jam. Jadi sehari itu maksudnya 12 jam. Mungkin sama kayak sehari semalam gitu ya. Ada 1 hari, ada 1 malam. Nggak tahu. Ya itu. Jadi kalau Yunhai menghabiskan 10 jam untuk berlatih, maka hanya tersisa 2 jam untuk beristirahat dalam sehari. Melihat Yunhai, Sofan pun tertawa. Dia kemudian mengatakan, "Siapa yang mengatakan kalau kamu punya 2 jam untuk istirahat? Kamu hanya punya waktu setengah jam untuk istirahat. Kamu harus belajar dalam 1,5 jam, dan jika tidak begini, maka kamu tidak akan mungkin bisa menjadi kepala keluarga berikutnya." Yunhai mendengar ini seperti terkena sambaran petir. Mulutnya berbusa dan akhirnya dia pun pingsan. Bocil. Sofan kemudian mengabaikannya, lalu dia mengambil semangkuk teh dan dia berkata, "Nona, karena Anda sudah di sini, mengapa Anda tidak masuk?" Yunjang melepaskan pegangannya pada Xiao Jui dan dia kemudian memasuki aula itu secara perlahan. Tatapannya lurus melihat Sofan. Sofan pun tersenyum dan berkata, "Nona, apakah tubuhmu sudah lebih baik?" Yunjang pun mengangguk sedikit. Sofan kemudian menarik nafas dalam-dalam, kemudian dia tersenyum lalu berkata, "Nona, izinkan saya memperkenalkan pada Anda. Ini adalah tetua Yan yang mana dia di masa depan akan menjadi tetua alkimia di klan Luo kita. Lalu ini adalah tetua Li yang juga akan menjadi salah satu tetua klan Luo kita. Di kemudian hari, dia akan mengoperasikan formasi tingkat 5 kita. Dan aku akan menjamin kalau semua orang yang berniat menerobos akan sangat kesulitan." Yunjang tersenyum, kemudian dia membungkuk dan memberikan hormat pada kedua tetua yang baru ia temui ini. Melihat ini, tentu saja Li Jintian dan juga tetua Yan membungkukkan kepala mereka dan mengepalkan tangan mereka untuk memberikan penghormatan. Meski sangat jelas kalau sebenarnya wajah kedua orang ini tidak benar-benar bersemangat. Melihat ini, Sofan menjadi serius. Dia kemudian berkata, "Wah, sepertinya kalian berdua tidak terlalu rela menjadi tetua klan Luo." Li Jintian hanya terdiam, tapi tetua Yan kemudian membuka mulutnya. Steward Zuo, bukankah Anda menjanjikan kalau klan Luo itu akan menjadi klan terbaik di seluruh kekaisaran? Tapi apa ini? Bahkan selain kami berdua, klan Luo tidak memiliki tetua yang layak untuk diperhitungkan. Sedangkan saat ini Li Jintian dia tidak berbicara karena dia ragu-ragu. Dia menyadari kalau klan Luo itu sangatlah solid dan setia satu sama lain. Tapi ada celah yang besar untuk bisa menjadi yang terbaik di seluruh kekaisaran. Sofan menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Lalu kemudian dia berkata, "Ketika saya mengundang Anda berdua ke sini, saya tidak mengatakan seberapa besar klan Luo ataupun kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh klan Luo. Tapi Steward Zuo, Anda sendiri mengatakan kalau klan Luo adalah klan terbaik di kekaisaran," kata tetua Yan. Saat tetua Yan hendak membantah lagi, Sofan kemudian berkata, "Apa kau berani menyalahkan aku?" Sofan berteriak. Tentu saja ini membuat tetua Yan gemetaran. Dia tidak berani berbicara lagi dan menutup mulutnya. Yunjang membukakan badannya, kemudian dia berkata, "Tetua Li dan tetua Yan, saya sangat berterima kasih karena Anda berdua mau bergabung dengan klan kecil kami. Kami juga sadar kalau klan kami terlalu kecil untuk 2 orang hebat seperti Anda. Tetapi tolong percayalah bahwa dengan adanya Steward Zuo, klan Luo di masa depan akan bangkit dan menjadi jauh lebih besar lagi. Namun, jika Anda berdua memang tidak puas dan ingin pergi, saya tidak akan menghentikan Anda berdua." Yunjang berbicara dengan sungguh-sungguh. Tetua Yan dan juga Li Jintian saling memandang. Mereka berdua benar-benar tersentuh saat ini oleh kebaikan dari Luo Yunjang. Tetapi tidak dengan Sofan. Dia kemudian berkata, "Kenapa kalian berdua banyak protes?" katanya dengan keras. Setelah Yunjang mengatakan sesuatu yang benar-benar menyentuh hati mereka berdua, kata-kata Sofan yang dingin bergema di telinga mereka dan membuat mereka ketakutan. Ibarat kata,
kalau Yuncang itu seperti kata-kata dari malaikat, sedangkan Sofan itu seperti manifestasi iblis yang sesungguhnya. Jika menurutmu klan Luo ini lemah, maka aku akan katakan padamu, dalam 5 tahun ke depan klan Luo akan sama kuatnya dengan ketujuh pilar, dan kurang dari 10 tahun ke depan klan Luo akan jauh menjadi lebih kuat daripada ketujuh pilar. Jika kamu tidak mau menjadi tetua di sini, maka pergilah. Tapi ingat apa yang akan terjadi berikutnya. Li Jingtian dan Tetua Yan langsung gemetaran ketakutan mendengarkan kata-kata dari Sofan, dan juga mereka merasakan niat membunuh yang sangat kuat dari Sofan. Mereka mulai berpikir, jika iblis ini benar-benar tersinggung, mungkin hari ini akan menjadi hari terakhir mereka berada di dunia. Tubuh mereka dipenuhi dengan keringat dingin. Li Jingtian dan juga Tetua Yan saling memandang, lalu kemudian berlutut dengan satu kaki di depan. Kemudian mereka berdua berkata, "Nona, Steward Zuo, maafkan kami. Kami hanya bercanda, jadi tolong jangan dimasukkan hati." Yuncang terperangah melihat hal ini. Dia tidak tahu kenapa kedua orang ini bisa seperti itu, padahal mereka adalah orang yang luar biasa. Mereka bersedia menjadi tetua tanpa syarat apapun. Kemudian, dengan panik, Yuncang mendekati mereka berdua lalu berkata, "Kedua tetua, tolong bangunlah. Anda berdua tidak perlu sampai seperti ini." Kedua orang itu tetap berlutut dengan wajah yang ketakutan. Yuncang melihat kedua orang ini, dan hatinya pun ikut bergetar. Lalu dia menatap Sofan dan berkata dengan cemas, "Sofan, kamu hentikan." Sofan berkata dengan dingin, "Karena Nona yang meminta, aku akan melepaskan kalian hari ini. Tapi jangan pernah lupakan hari ini," kata Sofan dengan tegas. Terima kasih Steward Zuo." "Terima kasih Nona," kata kedua tetua itu. Melihat Sofan yang tunduk pada Yuncang, kedua tetua ini berpikir bahwa di masa depan mereka harus dekat dengan Yuncang, karena dengan begitu mungkin keselamatan mereka bisa terjamin. Setelah itu, keduanya pun meninggalkan tempat itu dan menghilang dari pandangan semua orang. Yuncang dan semua orang yang dari sana tidak bisa menahan keheranan mereka ketika melihat kedua tetua itu tunduk pada Sofan. Sekarang, Sofan tampak menggerutu. "Dasar orang-orang tua pengecut," katanya. Saat ini Yuncang memandang Sofan tanpa berkedip sedikit pun. Dia tidak menyangka hari yang sudah ia tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Dia kemudian berkata, "Sofan, kamu jauh lebih kuat sekarang. Bagaimana caramu melakukan semuanya? Aku bahkan sampai tidak bisa mengenalimu lagi. Tapi tidak hanya kamu yang berkembang, semua orang di sini juga sudah berjuang dengan sangat keras untuk menjadi lebih kuat." Sofan pun tersenyum dan berkata, "Ya, saya pun sudah melihatnya. Mereka sudah bekerja dengan baik dan bahkan mereka juga melampaui ekspektasiku." Yuncang kemudian bertanya setelah mendengar ini, "Tapi kalau memang begitu, kenapa kamu sangat keras kepada mereka?" Menjadi keras adalah salah satu cara untuk mengajarkan mereka supaya mereka bisa menjadi lebih baik. Kalau tidak, mereka mungkin akan lupa diri dan menganggap remeh kepala keluarga mereka. Sofan mengatakan itu dengan wajah yang serius. Yuncang tampak ragu-ragu lalu kemudian dia berkata, "Tapi Sister Lei dan mereka semua adalah saudara kita. Kita selalu berada di dekat mereka dan bahkan mereka tidak meninggalkan kita di saat-saat kritis. Apa kamu tidak terlalu berlebihan bersikap pada mereka?" Sofan pun menjawab, "Sebagai kepala keluarga kamu harus lebih bijak. Tidak ada yang tahu siapa yang akan mengkhianati kita di masa depan. Karenanya kamu harus menjadi lebih tegas dan tidak boleh terlihat lemah. Kalau tidak, melampaui ketujuh pilar itu hanya akan menjadi impian." Yuncang memandang Sofan. Dia mulai memikirkan segala kemungkinan yang ada. Dia kemudian dengan ragu-ragu berkata, "Sofan, kamu benar-benar mengerikan. Apa kamu juga akan menjadi musuh dari klan Luo di masa depan?" katanya. Sofan pun kemudian menjawab dengan singkat, "Mungkin." Mendengar hal ini tentu saja hati Yuncang terguncang. Dia kemudian berkata, "Kalau begitu, aku lebih baik mati di tanganmu daripada menjadi musuhmu." Yuncang tampak berkaca-kaca. Mendengar ini pun hati Sofan bergetar tanpa sadar. Itu jelas adalah sisa-sisa perasaan dari Sofan yang asli. Matanya terbuka kemudian dengan dingin Sofan kembali berkata, "Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan?" Mendengar ini, Yuncang pun terdiam. Sofan tidak mengatakan apa-apa lagi. Suasana di sana menjadi hening seketika. Setelah itu,
Tiba-tiba Yunhai berlari mendatangi kakaknya. Dia pun merengek. Kakak, Kak Sofan mau membunuhku. Masa dia menyuruhku berlatih 10 jam dalam sehari dan 1,5 jam untuk belajar. Aku tidak memiliki waktu untuk istirahat apalagi bermain. Yunjang tersenyum sambil menenangkan adiknya. Lalu dia menoleh ke arah Sofan dan berkata, Sofan, bukankah berlebihan meminta anak kecil untuk berlatih 10 jam dalam sehari? Sofan pun berkata, tidak. Ini semua demi kebaikannya. Di masa depan dia harus menjadi kepala keluarga yang tangguh. Aku tidak mau dia menjadi anak yang manja dan berakhir seperti kepala keluarga sebelumnya. Mendengar itu, Yunjang tidak bisa membantah apapun. Dia kemudian menoleh ke arah Yunhai dan berkata, Yunhai, bersemangatlah. Kamu sudah dengarkan alasannya, jadi jangan lagi merengek. Kakak juga akan berjuang keras untuk kita semua, kata Yunjang sambil memberitahu adiknya dengan lembut. Apa? Kakak juga, kata Yunhai kehilangan kesadarannya dan kemudian sekali lagi dia pingsan. Sofan hanya tertawa melihat ini. Nah, di saat yang sama di luar aula alias di kaki gunung angin hitam, di sana ada 4 orang ahli yang tiba-tiba datang. Salah satu di antara mereka berkata, tidak heran jika ayah angkat meminta kita untuk bergegas ke tempat ini. Ternyata sesuatu yang tidak biasa ada di sini. Setelah itu, pria berjubah hijau melihat formasi yang ada di depan matanya. Kemudian dia juga berkata, bagaimana pendapat kalian tentang formasi ini? Seseorang di belakang tiba-tiba menepuk kepala kedua orang ini. Dia kemudian berkata, ini adalah formasi yang sangat kuat. Jika yang mengendalikan berada di ranah surga yang mendalam, itu akan menjadi sangat sulit untuk bisa menembusnya. Bahkan hanya dengan kekuatan kita berempat, itu akan sangat mustahil. Tapi, jika memang formasi ini sekuat itu, lalu kenapa kita harus buru-buru datang kemari? Bukankah itu saja sudah cukup untuk melindungi mereka? Kata seorang pria berambut merah. Pria berjubah hijau pun kemudian dia berkata, saudara ketiga, perintah pembasmian iblis itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Karena itu Kaisar meminta kita untuk membantu di sini secepatnya. Tidak peduli meski kita harus melintasi lautan api, kita harus datang tepat waktu. Pria berambut merah itu kemudian tertawa dan memahami apa yang dimaksud oleh pria berjubah hijau. Melihat ini, pria berjubah hijau kemudian mengepalkan tinjunya ke arah gunung angin hitam dan kemudian dia berteriak. Keempat jenderal di bawah komando Menteri Dugu Xintian memberikan hormat kepada kepala keluarga Luo. Teriakan itu langsung terdengar dan menggema puluhan mil jauhnya, hingga teriakan itu pun langsung masuk ke dalam telinga Sofan. Sofan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia berkata dalam hati, keempat jenderal bawahan Menteri Dugu Xintian, ada apa mereka kemari? Nona, tolong ajak anak ini berlatih terlebih dahulu. Aku akan keluar dan menemui mereka. Sofan pun berjalan keluar aula. Yunjang mengangguk tanpa perlawanan sedikit pun. Sekarang Sofan berpikir kenapa Kaisar mengirimkan keempat jenderalnya kemari. Apakah mereka ditugaskan untuk menjaga klan Luo? Jika memang itu benar, ini akan menjadi keuntungan besar bagi klan Luo. Tanpa sadar, Sofan pun terlihat bernafas lega. Tiba-tiba gelombang energi menyebar dan formasi naga beracun perlahan mulai menghilang. Sofan pun keluar dan memandangi mereka berempat. Setelah dia sampai di hadapan keempat orang itu, dia mengepalkan tangannya dan berkata, saya adalah pelayan dari klan Luo. Nama saya adalah Sofan. Jika diizinkan, saya ingin tahu siapakah keempat orang ini dan ada urusan apa Anda semua datang kemari. Kami adalah keempat jenderal yang berada di bawah pimpinan dari Menteri Dugu Xintian. Kami ditugaskan kemari karena Kaisar memberikan perintah untuk melindungi klan Luo. Dan nama saya adalah Dugu Feng. Pria berjubah hijau itu memperkenalkan dirinya dan memberikan hormat pada Sofan. Kemudian, pria dengan kipas di tangannya, dia juga mengepalkan tangannya lalu berkata, saya adalah Dugu Lin. Dan saya adalah Dugu Hao, kata pria berambut merah. Kemudian yang terakhir, dia pun berkata, saya adalah Dugu San. Kelopak mata Sofan pun bergetar. Dia tidak pernah menyangka kalau dirinya akan bertemu dengan keempat orang yang luar biasa ini. Reputasi mereka sangatlah luar biasa. Banyak musuh yang memilih mundur ketika mereka mendengar nama keempat jenderal ini. Karena ketenarannya, mereka pun mendapatkan julukan empat macan Tianyu. Memikirkan keempat jenderal ada di sini,
maka seharusnya Dugu Xintian juga ada di sini, karena mereka berempat tidak pernah terpisah daripada pemimpinnya itu. Karena saat ini Zofan terlihat celingukan ketika mengamati semua orang, Dugu Lin dapat menebak apa yang dipikirkan oleh Zofan. Dia pun kemudian berkata, "Pelayan Zuo tidak perlu mencari di sekeliling. Hari ini hanya kami berempat yang datang kemari. Kami memang diminta untuk berangkat lebih dahulu untuk memastikan kondisi dan keamanan di sini. Sedangkan menteri akan sedikit terlambat karena saat ini dia membawa bala tentara yang nantinya akan berjaga di sini." "Oh, jadi begitu. Jadi menteri Dugu juga akan datang kemari," kata Zofan mengangguk dan dia pun tersenyum. Setelah itu dia kemudian berkata, "Kalau begitu saya akan memberitahu kepala keluarga tentang hal ini. Maka Anda berempat boleh kembali." Zofan melambaikan tangannya dan meminta keempat orang itu untuk kembali. Tentu saja mereka berempat tercengang. Mereka sudah datang jauh-jauh dan juga datang secepat yang mereka bisa, namun mereka sampai di sana justru malah diminta untuk kembali. Ini benar-benar keterlaluan. Untuk ukuran klan yang hanya seujung jari, mereka bahkan berani untuk meminta Macan Tianyu pergi tanpa penghormatan. Bahkan, pelayan ini tidak menawarkan untuk masuk dan beristirahat. Wajah mereka tampak bersungut-sungut dan dipenuhi dengan amarah, terutama si Dugu Huo, yang mana dia adalah orang yang paling tidak bisa mengontrol emosinya. Dugu Huo kemudian berteriak, "Namamu pelayan Zofan kan? Kenapa kau tidak sopan sama sekali pada kami? Kami sudah terbang ribuan mil hanya untuk istirahat dan membantu klanmu. Tapi kau bahkan tidak memiliki terima kasih kepada kami. Bukankah kami ini adalah tamu di klanmu? Apakah seperti ini kamu memperlakukan tamumu?" "Tamu?" Zofan mengangkat alisnya dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. "Tamu, kau bilang? Jika memang benar kalian berniat membantu kami, tentu saja itu tidak akan menjadi masalah. Tapi apa buktinya? Bagaimana jika kalian adalah salah satu dari mereka yang mencoba menghancurkan klan kami? Jika kalian adalah musuh, membiarkan kalian masuk hanya sebuah kebohongan. Membiarkan musuh masuk sama saja menandatangani kontrak pemusnahan dari klan kami. Apa kau benar-benar bercanda denganku?" Benar ini mereka berempat tersadar. Ternyata pelayan ini tidak memandang rendah mereka. Hanya saja pelayan ini adalah pelayan yang sangat bijak dan bersikap hati-hati demi klannya. Tapi Dugu Feng dengan serius berkata, "Kami adalah para jenderal di bawah komando Menteri Dugu, dan Menteri Dugu adalah orang yang baik. Tidak pernah sekalipun dia bersekongkol dengan orang jahat. Apa kau juga tidak pernah mendengar Menteri Dugu?" Zofan pun tersenyum dan berkata, "Menteri Dugu adalah salah satu kebanggaan kami. Beliau yang menjaga kekaisaran ini dari serangan yang berasal dari luar. Artinya beliau juga menjaga klan Duo kami secara tidak langsung. Jadi kami pasti menghormatinya, tak terkecuali aku. Tapi apakah sekarang beliau ada di sini? Apakah Anda benar-benar bisa membuktikan kalau Anda adalah bawahannya yang setia? Aku tidak bisa mempercaya itu. Lagi pula akhir-akhir ini banyak orang yang menyamar dan mencoba mengincar kami." Dugu Feng merenung. Dia tidak pernah menyangka kalau ternyata anak ini memiliki pemikiran yang sangat luas. Kemudian dia mengambil sebuah plat dan dia menunjukkan, "Ini adalah tanda umum dari pasukan Menteri Dugu. Silakan lihat ini Zofan." Zofan sama sekali tidak berniat melihatnya dan kemudian dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, akhir-akhir ini banyak sekali penipuan. Apa sulitnya untuk membuat plat seperti itu? Akan sangat mudah untuk membuat barang tiruan seperti itu." "Hei bocah, kami adalah harimau Tianyu yang telah berada di Tianyu selama bertahun-tahun dan kami tidak pernah sekalipun dipalsukan. Dengan begitu kau bahkan tidak bisa mengenali kami. Itu adalah tanda kalau otakmu terlalu kecil sampai tidak tahu siapa kami. Kami jauh-jauh ingin membantu kalian, tapi seperti inikah pelayanan kalian?" Dugu Huo berteriak. Dia menjadi sangat marah sekarang. Zofan tampak mengambil 2 langkah ke belakang. Dia berpura-pura panik dan berkata, "Lihat, Anda sendiri saat ini sedang mencoba untuk menekan saya. Padahal Menteri Dugu selalu berbelas kasih dan mencintai rakyatnya. Tidak mungkin bawahan beliau akan bersikap begitu kasar seperti ini. Lihat saja, sekarang gerak-gerik Anda tidak lebih seperti bandit." "Kamu," kata Dugu Huo menggertakkan giginya. Dugu Feng berpikir sejenak lalu kemudian dia berkata, "Saudara ketiga, sudah cukup Anda membuat masalah. Jangan membuat citra menteri menjadi buruk hanya karena kecerobohanmu." Mendengar itu, Dugu Huo terhenti.
Dia mencoba untuk meredam amarahnya sekarang. Du Gufeng kemudian membungkuk kepada Sofan dan sekali lagi dia meminta maaf. Maafkan kami pelayan Zuo. Saudara ketiga kami memang agak ceroboh dan mudah terpancing emosi. Jadi mohon maaf kali ini. Lalu kalau boleh bertanya, bagaimana cara supaya kami bisa Anda percayai? Percaya? Bagaimana saya bisa percaya setelah saya hampir dibully oleh orang itu? Mendengar ini, keempat jenderal benar-benar dibuat tidak berkutik dan tidak bisa berkata apa-apa oleh Sofan. Sofan, jauh di dalam hatinya dia tertawa. Sekarang dia melanjutkan kata-katanya. Baiklah, jika kalian memang ingin dipercaya, bukankah itu sangat gampang? Kalian hanya perlu membuktikan kata-kata dari kalian saja. Tadi kalian mengatakan kalau saat ini Menteri Dugu sedang dalam perjalanan. Maka sampai beliau datang, tunggulah di sini. Setelah mengatakan itu, Sofan pun berbalik dan memasuki formasi naga Brajon lalu menghilang di dalam kabut. Mereka berempat berniat untuk menghentikannya, tapi itu sudah terlambat. Sekarang mereka hanya bisa menelan pil pahit tanpa perlawanan. Dengan enggan, Du Guhuo melirik Du Gufeng dan berkata, "Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Du Gufeng pun tertawa dan dia berkata, "Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menunggu menteri dan berjaga di Gunung Angin Hitam ini." Di sisi lain, Sofan telah kembali ke ruang keluarga dari klan Luo. Dia mengumpulkan semua pelayan yang ada di sana untuk melakukan perubahan besar. Bahkan dia pun sampai merubah tata letak dari setiap ruangan. Sebenarnya, Sofan tahu kalau mereka berempat itu adalah keempat jenderal yang asli. Tapi dia memang sengaja menahan mereka di sana selama mungkin untuk menyiapkan sambutan. Karena jika mereka masuk sekarang, klan Luo akan terkesan sangat buruk. Sofan hanya ingin meninggalkan kesan yang baik di mata keempat jenderal itu dan juga meninggalkan kesan baik di mata Menteri Dugu. Yunsang kemudian datang. Dia melihat suasana di sana tiba-tiba menjadi sibuk. Lalu kemudian dia berkata kepada Sofan, "Ada apa ini?" Sofan yang saat ini sedang memberi arahan pada para pelayan terlihat sangat bersemangat. Dia kemudian menoleh dan berkata kepada Yunsang, "Nona, kebetulan sekali Anda di sini. Sekarang Anda harus membaca ini sebanyak mungkin." "Hah, membaca? Membaca apa?" kata Yunsang yang terkejut. Sofan pun menyeringai lalu berkata, "Buku militer. Kita harus membuat tamu kita nanti terkesan." Kita akan terbang sedikit jauh 100 mil di luar kota. Di sana ada seorang pria tua yang sedang duduk di atas kudanya yang tinggi. Dia tiba-tiba bersin karena merasakan hawa dingin berjalan di punggungnya. Kemudian dia berkata, "Berapa lama lagi kita akan sampai di kota Wingate?" Salah seorang jenderal yang ada di sana berkata, "Lapor menteri, kita akan sampai di sana dalam 3 hari." Orang tua itu kemudian dia berkata, "Baiklah, kembali ke posisimu sekarang." Di dalam hati orang tua ini dia juga bergumam. Sudah bertahun-tahun dia memimpin pasukan, tapi tidak pernah sekalipun bulu kuduknya sampai merinding seperti ini. Sebenarnya apa yang menantinya di kota kecil itu? Katanya sambil termenung. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. Di chapter berikutnya kita akan melihat si Dugu itu datang dan masuk ke klan Luo. So, nanti seperti apa keseruannya, jangan lupa hidupkan loncengnya. Jadi kalau misalnya tempat ini update, maka nanti kalian dapat pemberitahuannya gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang mau nyawer Mimin, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. Nyawer seikhlasnya dan tidak ada paksaan sedikit pun. Kalau nggak ada ya sudah, tidak apa-apa. Kalau ada boleh banget, anggap aja orang ngamen gitu ya. Oke, see you again di next video dan bye.